Bela kebijakan Jokowi, Sekjen PBB turun tangan, bantah gugatan Uni Eropa dan IMF. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menggelar sebuah konferensi pers yang menarik perhatian dunia internasional. Dalam konferensi tersebut, Sekjen PBB dengan tegas membela kebijakan hilirisasi yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pidatonya, Sekjen PBB dengan bijak menyampaikan argumen-argumen kuat yang mendukung keputusan Jokowi dalam menerapkan kebijakan hilirisasi. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut adalah bentuk responsif dan proaktif dari pemerintahan Indonesia untuk menghadapi tantangan global di era ini. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat menggerakkan industri dalam negeri dan mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah guna menciptakan nilai tambah bagi produk-produk nasional. Namun, Sekjen PBB juga menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi ini bukanlah semata-mata upaya untuk menciptakan proteksi pasar domestik, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global. PBB pun menentang reaksi Uni Eropa dan IMF terhadap kebijakan hilirisasi yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Sekjen PBB menunjukkan keterbukaannya dan menghargai pandangan negara-negara lain terhadap kebijakan Indonesia. Namun dengan tegas, Sekjen PBB membantah pandangan Uni Eropa dan IMF yang menilai kebijakan hilirisasi ini sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menyulitkan perdagangan internasional. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah dipertimbangkan secara matang dan didasarkan pada niat yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi global. Sekjen PBB juga menambahkan bahwa setiap negara berhak untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya masing-masing. Ia berharap agar Uni Eropa dan IMF dapat memahami dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Indonesia sebagai negara berdaulat. Sekjen PBB mengajak seluruh negara anggota PBB untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan global, termasuk isu-isu perdagangan dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya dialog dan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Konferensi pers ini pun menjadi momentum penting bagi dunia internasional untuk memahami dan menghargai berbagai perspektif yang ada di balik kebijakan hilirisasi Jokowi. Kehadiran Sekjen PBB dalam mendukung kebijakan tersebut menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan negara dan mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menghadapi kompleksitas tantangan global. PBB juga berdiri kokoh mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam menerapkan kebijakan hilirisasi. Sekretaris Jenderal PBB pada waktu itu dengan bijak dan penuh keyakinan mengeluarkan pernyataan resmi untuk membela keputusan Indonesia. Dalam pernyataannya, Sekjen PBB menekankan pentingnya menghargai kedaulatan negara dan kebijakan internal yang diambil oleh masing-masing negara anggota. Ia menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi Jokowi adalah langkah yang sah dan sahaja yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekjen PBB juga menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara kepentingan nasional dan kerjasama internasional. Ia menekankan bahwa kebijakan hilirisasi tidak dimaksudkan untuk menutup diri dari perdagangan dunia, tetapi justru untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi positif Indonesia di pasar internasional. Dalam pandangannya, gugatan Uni Eropa dan IMF terhadap kebijakan hilirisasi tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan tujuan dari langkah tersebut. Oleh karena itu, Sekjen PBB mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Pernyataan dari Sekjen PBB ini menjadi sorotan besar di berbagai media internasional dengan sikap tegas dan bijaksana. PBB turut berperan sebagai mediator dalam menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda dan mengedepankan pentingnya diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Seiring berjalannya waktu, gugatan dari Uni Eropa dan IMF perlahan-lahan mereda. Kebijakan hilirisasi Jokowi pun mulai membuahkan hasil positif dalam menggerakkan industri dalam negeri.
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.